Oke, sekarang melanjutkan part-part yang sebelumnya, yaitu part yang terakhir, part yang kelima, soal yang kelima dan soal yang terakhir terkait tugas dari mata kuliah fikih. Soal yang terakhir atau part yang terakhir di sini saya ingin membahas mengenai fikih lingkungan. Mana makin ke sini yaitu seiring dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim. Itu insya Allah akan menjelaskan peran apa untuk fikih dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan juga insya Allah saya akan sebisa mungkin memberikan pandangan fikih mengenai penggunaan energi terbarukan dan eksploitasi sebagai sumber daya alam yang berlebihan. Ya, pastinya akan disertai dengan dalil-dalil dari Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, fikih itu ya, atau hukum Islam itu tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja. Tidak. Fikih juga bisa mengatur hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, dalam konteks perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, di sini fikih memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk menjaga kelestarian alam berdasarkan konsep maslahah, ya, atau bisa juga dibilang konsep yang mempunyai kepentingan umum dan juga mafsadanya, ya, yang kerusakannya. Di sini juga prinsipnya itu sejalan ya mana dengan perintah Al-Quran dan hadis yang menganjurkan bahwasannya umat Islam itu eh, harus melestarikan lingkungan, ya, kemudian juga menjauhkan atau mencegah dari kerusakan lingkungan yang di sekitarnya. Nah, pertama, peran fikih dalam penggunaan energi terbarukan itu, ya, contohnya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air itu merupakan sebuah alternatif ramah lingkungan yang mana mendukung kelestarian alam. Nah, dalam Islam penggunaan energi terbarukan itu sesuai dengan konsep maslahnya, ya, karena memberikan manfaat besar untuk kepentingan umat tanpa adanya menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Ya, pada ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Astagfirullah, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ini Quran surah Al-Jathiyah ayat 13. Ya, artinya, dan dia menjadikan untukmu ya segala yang ada di langit dan yang ada di bumi semuanya. Sebagai apa? Sebagai rahmat darinya. Nah, dari ayat ini itu menjelaskan, ya, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta untuk dimanfaatkan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta untuk dimanfaatkan manusia dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana, ya. Dengan apa? Ya, dengan mengadopsi energi terbarukan. Nah, kita juga menjaga alam itu agar tidak rusak akibat eksploitasi yang berlebihan, ya, atas sumber daya yang tidak terbarukan seperti minyak dan batu bara itu. Nah, ini sejalan dengan kaidah maslahah mursalah dalam fikih yang menyatakan bahwasanya segala sesuatu itu yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, ya, itu dapat dianggap sah dan dianjurkan dalam Islam. Ya, pastinya selama tidak bertentangan dengan syariat.
Nah, yang kedua, pandangan fikih terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Nah, eksploitasi yang mana yang berlebihan atas sumber daya alam seperti apa namanya tuh penebangan hutan, ya, kemudian penambangan batu bara, kemudian pencemaran air, yang mana melanggar prinsip-prinsip mafsadah. Banyak pencemaran air seperti membuang limbah ke dalam sungai atau membuang sesuatu yang berbahaya ke ke dalam sungai atau laut, itu juga kan merusak apa namanya, mempunyai prinsip-prinsip mafsadah, terdapat kerusakan di dalamnya, ya, harus dihindari. Nah, itu Islam menganjurkan, ya, umatnya untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem, ya, tidak merusak lingkungan, ya, seperti membuang sampah sembarangan atau membuang limbah di sungai dan sebagainya, apapun itu yang merusak lingkungan. Islam itu menganjurkan untuk menjaganya, ya. Pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, Astagfirullahaladzim billah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Nah, selain itu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menanam pohon, maka setiap pohon yang dihasilkannya itu dari pohon itu, ya, itu adalah sebuah sedekah baginya. Nah, ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan ini menunjukkan bahwasanya tindakan menjaga lingkungan, ya, seperti menanam pohon, ya, dan menjaga alam, itu merupakan amal soleh yang dianjurkan. Ya. Eksploitasi alam secara yang berlebihan juga itu melanggar prinsip hifz al-bi'ah, ya, atau pemeliharaan lingkungan. Nah, salah satu dari maqasid maqasid syariahnya itu, ya, atau tujuan syariatnya yang bertujuan untuk memelihara ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar tetap lestari dan bermanfaat bagi generasi yang mendatang. Kemudian kita ambil dari apa namanya, kitab-kitab fikih seperti Al-Mughni yang karangan Ibnu Qudamah. Di sana dijelaskan bahwasanya semua yang merusak atau membahayakan lingkungan, ya, yang membahayakan lingkungan atau manusia itu harus dicegah. Nah, kaidah yang fikih ini, kita menggunakan kaidah fikihnya yang mendukung bahwasanya kaidahnya adalah apa namanya tuh, ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Nah, ini prinsip yang seperti ini tuh menekankan bahwasanya jika suatu tindakan yang menimbulkan bahaya, maka umat Islam wajib menghindari. Nah, kemudian eksploitasi yang berlebihan itu termasuk tindakan yang mana mengancam kelestarian sumber daya alam dan juga akan berdampak pada generasi yang mendatangnya juga. Ya, dalam Al-Majmu' karyanya Imam An-Nawawi disebutkan bahwasanya sesuatu yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat Islam, ya, dan tidak melanggar syariat itu dianjurkan. Jadi dengan hal-hal yang seperti ini itu menjaga lingkungan dan mengurangi eksploitasi itu yang berlebihan adalah merupakan sebuah perbuatan yang sangat dianjurkan karena pastinya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas sesuai dengan kaidah maslahah. Baik. Kemudian dari kesimpulan yang tadi saya bahas, fikih lingkungan ini dalam Islam mendorong umat Islam ini untuk selalu menjaga alam, selalu menjaga alam dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam yang secara bijaksana.
Ya, seperti energi terbarukan dan menghindari eksploitasi yang merusak. Islam mewajibkan umatnya untuk mempertimbangkan dampak jangka yang panjang setiap masyarakat, setiap tindakan-tindakan terhadap alam. Ya, itu menggunakan konsep maslahah untuk apa namanya mengambil manfaat yang baik bagi masyarakat dan menghindari mafsadah sebagai bentuk pencegahan kerusakan. Nah, dari prinsip ini itu tidak hanya menjaga keseimbangan ekosistem, tapi juga memastikan bahwasanya keberlanjutan bagi generasi yang mendatang sehingga sejalan dengan tujuan syariat yaitu memelihara kehidupan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan. Dari saya mengenai fikih lingkungan dan soal yang terakhir, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, mohon bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.